Well, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selalu senang, selalu menjadi suatu kehormatan ya buat saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya mau ajak kita boleh siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini minggu ini itu minggu pertama setelah Paskah ya. Ada istilahnya itu di aftermath gitu. Di aftermath itu setelah gitu, setelah sesuatu hal. Jadi di aftermath of Easter. Jadi setelah Paskah. Nah, ternyata kalau kita lihat di Alkitab kita, Tuhan itu dia menyatakan atau menampakkan dirinya ada lebih dari 10 kali sebelum dia naik ke sorga dan kemudian dia akan datang untuk kedua kalinya. Nah, saya mau ajak saudara boleh bayangkan seperti ini misalnya ya. Ada satu orang yang misalnya minggu ini datang, terus saya tanya misalnya, kamu minggu lalu kemana katanya? Kamu minggu lalu kemana? Wah, oh iya nggak datang pastor misalnya. Wah emang ada apa pastor? Misalnya gitu ya. Dia tanya ada apa? Oh jadi kamu nggak datang kemarin karena kita datang banyak banget soalnya jemaatnya ada yang di depan, namanya ada di tribun atas, kiri kanan saya nggak bisa lihat satu-satu gitu. Oh iya ada apa pastor? Oh kita ada perayaan Paskah, ada apa? Ada bani yang tinggi, kemudian ada unicorn ya. Unicorn, tadi di Boston saya bilangnya salah, ada dinosaur. Kok jadi dinosaur saya bilang? Jauh amat, udah error, udah mulai berumur maklum lah faktor U. Anyway, nah jadi ramai sekali, udah gitu ada dinner, terus ini contoh ya, terus tahu nggak kamu bahwa kemarin itu sebenarnya mobil Pastor Ronald dicuri orang, jadi hilang nggak tahu kemana. Oh gitu, waduh, wah iya saya miss banget. Nah saudara ternyata di Alkitab ini ada sebuah cerita ya, di mana ada orang yang mereka ini yang ada orang yang seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi gitu. Dan misalnya saya kehilangan mobil atau saya mengalami sesuatu, ini kan biasanya satu kota ini bakal tahu ya. Ini tiga kota yang berdampingan ini mereka akan tahu. Tapi ternyata satu orang ini dia tidak seolah tidak mengerti apa yang terjadi, padahal itu satu peristiwa yang cukup besar gitu. Nah, jadi saya mau share satu cerita ini yang diambil dari Alkitab kita, yang saya beri judul yaitu A Dear Stranger. So this is the title of my sermon, A Dear Stranger. Dear Stranger itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, stranger itu kan orang asing ya. Dalam arti orang yang tidak dikenal sebenarnya. Kita kalau punya anak kecil kita ajarin don't talk to strangers. Jadi orang yang kamu gak kenal jangan ngobrol sama mereka, kali-kali bisa jahat gitu ya. Nah kalau dibilang dear itu seorang yang kita sayangi gitu. Seorang yang kita kasihi. Jadi dear stranger itu ternyata cukup aneh sebenarnya. Kita mengasihi orang yang tidak kita kenal gitu. Kita menyayangi orang yang sebenarnya orang itu orang asing, tapi kita gak kenal, tapi kita mengasihi orang itu. Oke, nah maksudnya siapa? Nah saya mau ajak kita lihat di kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 35. So let's open our Bible to the book of Luke chapter 24, 13 to 35. And this is one of the question actually from Jesus' disciple. One of the disciple asked this man, well actually they asked Jesus, are you the only stranger in Jerusalem? Jadi ini murid Yesus yang bertanya kepada Yesus, kamu ini orang asing ya kayaknya di tempat ini, kemana aja gitu, kok ini gak dengar? Oke, ini peristiwanya terjadi dalam sebuah perjalanan dari Yerusalem ke sebuah kota yaitu yang namanya Emmaus. Oke, saya akan baca bahasa Indonesianya ya, kita akan lihat supaya kita bisa mengerti ceritanya seperti apa. Jadi saya gak usah ceritakan dua kali, kita baca aja Alkitab kita. Ya, kalau saudara mau baca bahasa Inggris bisa dilihat dari Amplified Bible. Lukas pasal, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, 7 miles. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah saudara bayangkan ya, saudara ada Yesus sendiri nih, dan saudara adalah murid Yesus.
Misalnya saya lagi, Mario misalnya lagi jalan dengan Okta gitu. Sebagai anak rohani tiba-tiba saya ikut nimbrung misalnya. Kira-kira begitu untuk gampang dimengertinya. Tetapi ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mereka nggak mengenal Yesus. Terus Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mereka berhenti terus ngeliatin ke Yesus. Ini orang kok nggak tahu apa yang terjadi ya? Ini baru kejadian besar nih. Nah, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Kata Yesus ya. Kemudian jawab mereka lagi, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi ini sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Yesus itu mereka tidak mendapatinya gitu ya. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama kami, bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk, makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, ini satu cerita yang menarik ya. Saudara bayangkan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi buat saya ini satu hal yang menarik bahwa murid-murid Tuhan sendiri itu tidak mengenal Tuhan. Jadi ada beberapa fakta yang kita bisa lihat, fakta sederhana sebenarnya. Kalau dikatakan ini murid-murid Tuhan, memang bukan murid dari yang ke-12, karena Yesus itu kan punya kayak ada lingkaran orang yang ada yang 12 murid, kemudian ada yang 70 murid, kemudian ada yang lebih luas lagi orang mengikuti. Nah ini tapi murid-murid Tuhan, dan kalau dibilang murid itu kan berarti orang yang ikut sama Tuhan. Mungkin ya ada 1 tahun, mungkin ada 2 tahun ya dalam pelayanan Tuhan, ketika Tuhan mulai masuk dalam public ministry-nya, dalam pelayanan kepada orang-orang. Tapi saudara bayangkan, mereka ikut dengan Tuhan berarti di mana Yesus berada, mereka berada. Betul ya? Kemana Yesus pergi, mereka ikut pergi. Kalau Yesus mungkin lagi makan, mereka juga istirahat, ikut makan sama-sama. Berhenti di rest area, ya berhenti semuanya di rest area. Makan sama-sama, hidup sama-sama. Nah, saya di sini udah hampir 18 tahun kali ya. Saya percaya kalau misalnya ada jemaat, kalau saya bisa bilang di sini jemaat ya. Tadi di Boston saya bilang pemimpin yang ada karena banyak anak-anak yang saya nggak kenal. Tapi kalau misalnya ada orang, leaders di Boston atau saudara di tempat ini yang telepon saya misalnya pakai nomor private number. Terus cuma bilang begini, halo Pastor Ron, yang datar misalnya.
saya percaya saya bisa tahu itu suara siapa. Betul nggak? Dan saudara juga bisa tahu, saya percaya, betul ya? Kalau ditelepon sama siapa, saling telepon, udah gitu pakai private number, terus kan siapa gitu diangkat, hello misalnya Sony gitu. Nah bisa tahu, tapi jangan dites ke saya nanti ya. Kita coba lihat nih bener nggak Pastor Ron tahu suara saya terus dirubah-rubah gitu, tutupin, halo Pastor Ron gitu. Jangan. Kenapa saya bisa yakin saya tahu? Karena saya hidup bersama-sama. Meskipun ketemunya ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu ya. Kalau di Boston pun yang cuman every other week, 2 minggu sekali ketemu. Tapi saya percaya saya tahu apakah ini Ko Indra, apakah ini Bapak Jin misalnya. Bapak Jin misalnya, Bapak Jin ada Bapak. Ada yang namanya Jin ya, Gene, Pak Jin misalnya dan lain sebagainya. Saya pasti tahu. Kenapa? Ya karena saya kenal dengan mereka. Nah saudara bayangkan, ini murid Tuhan yang hidup bersama Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan, menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan menampakkan diri dalam bentuk tubuh sebagai Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Tuhan tidak menampakkan diri dalam bentuk roh gitu ya, atau dalam the burning bush, perapian yang menyala-nyala, atau dalam bentuk apa ya, Casper mungkin, bukan seperti itu, bukan roh yang melayang-layang. Ada firman Tuhan banyak, Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk yang berbeda lewat rohnya. Tuhan juga, Yesus juga bukan istilahnya bukan apa Mario Bros yang bisa jadi tambah tinggi terus jadi kecil gitu kan, dapat bintang gitu terus jadi gede, kalau kena jadi kecil lagi. Enggak seperti itu. Jadi Yesusnya tetap sama, orangnya tetap sama, tubuhnya tetap sama, suaranya tetap sama, karena kita bilang Yesus ini berjalan dan berkata-kata dengan mereka. Secara manusia, murid-murid Yesus melihat Yesus sebagai manusia. Tetapi mereka, Alkitab katakan, tidak mengenal Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya ini satu hal yang menarik. Kalau kita lihat, ini bisa terjadi kepada murid Tuhan, dan sebenarnya hal ini bisa juga terjadi kepada setiap kita. Bahkan setiap kita yang sudah dilahirkan sebagai orang Kristen. Banyak dari kita lahir dari keluarga Kristen, kita lahir dari orang tua yang Kristen, atau mungkin engkau yang ketemu Tuhan, engkau mengenal Tuhan di tengah-tengah perjalanan di dalam kehidupanmu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sejak kecil kita sudah belajar tentang Tuhan, betul ya? Kita sudah diajarkan tentang Tuhan. Tetapi ternyata kalau kita lihat, memang hal ini saya mau katakan terjadi kepada banyak orang percaya, banyak orang Kristen. Bahkan orang-orang yang mereka rajin beribadah, mereka rajin ke gereja, sangat mungkin mereka membaca firman Tuhan, mereka berdoa, bahkan mereka berpuasa, bahkan mereka terlibat di dalam pelayanan, begitu ya. Tetapi ternyata dalam kehidupan mereka, mereka tidak mengalami Tuhan gitu. Mereka tidak memiliki sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan, mereka tidak mengalami kuasa Tuhan, mereka tidak mengalami janji firman Tuhan, dan ya hidup mereka seperti itu aja gitu. Berapa banyak kita sepertinya istilahnya kalau kita dengar kesaksian orang kayaknya wah luar biasa ya. Luar biasa, ada yang kesaksian dilindungi dari kecelakaan, Tuhan berkati, ada yang dapat ini dan lain sebagainya. Tapi pernahkah saudara dalam kehidupanmu engkau bahkan merasa aduh Tuhan bagian saya kapan nih? Kayaknya pengen juga nih Tuhan, mengalami Tuhan. Benar gak? Pengen juga nih punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kok orang bisa begitu ya? Kayaknya apalagi ada yang dengar bisa kayak ngobrol sama Tuhan. Tuhan memberikan mimpi, Tuhan berkata-kata, memberikan petunjuk. Bagian saya kapan Tuhan? Nah ini nih, jadi dear stranger. Kita kenal Tuhan, tetapi kayaknya ya dekat tapi jauh gitu. Seperti istilahnya kalau saudara baca buku tentang biografi dari seseorang, engkau bisa mengetahui sejarah kehidupan orang itu, cerita orang itu meskipun gak kenal. Engkau tidak mengalami, engkau tidak bertemu. Saya seperti itu. Jadi dengan Yesus juga sama seperti itu. Oh ya kita tahu Tuhan mengasihi kita ketika terima Tuhan. Very dear to our heart, God is lovely and we love God so much. But yet it's so close but yet it's so far. We did not experience God. Kita nggak mengalami Tuhan, kita nggak mengalami janji firman Tuhan. Jadi bukan kita nggak mengasihi Tuhan ternyata, kita mengasihi Tuhan, tapi kayaknya ya, aduh kok kayak nggak kenal ya jalan Tuhan ini gimana, pikiran Tuhan ini seperti apa, terlebih mengalami Tuhan secara pribadi. Nah ini yang
saya percaya menjadi sebuah kunci di dalam pertumbuhan kehidupan orang percaya, bahwa ketika kita memiliki Tuhan, seharusnya kita boleh mengalami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ada amin. Paskah kemarin kita mendengar, kita diingatkan kembali bahwa Yesus datang ke dunia, dia lahir, kemudian dia mati, dia dikubur, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. He has risen. Dan dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita hidup. Berarti apa? Kalau Tuhan kita hidup, kita berjalan bersama-sama pribadi yang hidup, berarti ada sebuah pengalaman yang berbeda. Saya dengan istri, saya dengan anak setiap hari itu ada pengalaman yang berbeda. Mungkin ada senang, ada keselnya gitu ya, ada emosi, tetapi ada lucunya juga. Ada macam-macam pengalaman. Kenapa? Karena hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan pribadi yang hidup. Kalau dengan pribadi yang mati kan, atau dengan bunga misalnya, bunga aja kadang-kadang bisa tumbuh gitu, bagus. Atau kalau dengan mobil aja kadang-kadang, ini mobil ternyata bisa begini ya, gitu. Tapi kalau dengan pribadi atau benda mati kan flat aja gitu. Nah saudara, kembali, kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita hidup, dia bangkit, dia hidup. Kalau menurut saya, sebuah hal yang tragis kalau dalam kehidupan seorang percaya sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah mengalami Tuhan yang sebenarnya hidup dalam diri kita. Betul ya? Engkau punya Tuhan yang hidup, tapi engkau tidak merasakan Tuhan dalam kehidupanmu. Wah, sayang sekali. Saya percaya Tuhan sangat ingin untuk kita boleh mengalami dia. Jadi kita dengar kesaksian orang lain, kita dengar pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang lain. Kita kayak berdoa, Tuhan kapan bagian saya nih? Kapan bagian saya untuk mengalami janji Tuhan? Nah, sore hari ini saya mau ajak kita untuk melihat kenapa ya kok ini bisa terjadi gitu. How can this thing happen? Or what keeps us from experiencing Jesus? Apa yang membatasi kita sehingga kita tidak mengalami Tuhan? Kenapa bisa murid-murid Tuhan yang hidup bersama Tuhan tetapi mereka tidak mengenal Tuhan? Itu dikatakan tadi bahwa secara manusia, mata fisik mereka melihat. Mereka bisa jalan, mereka tahu ada orang yang bercakap-cakap, mereka dengar. Tapi mereka tidak mengenal, dikatakan they did not recognize Jesus. Jadi mata mereka itu ada yang menghalangi, ini bahasa Indonesianya bagus. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Nah mari kita lihat sore hari ini, apa yang bisa menjadi hal-hal yang menghalangi mata kita, sehingga kita tidak mengalami Tuhan. Sama nih, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka ketemu dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita ke gereja, kita baca firman, tapi kayaknya kita nggak kenal Tuhan. Wah kan itu tragis tuh sebenarnya. So, saya berdoa supaya kita boleh lebih lagi masuk dalam pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saya mau ajak kita lihat ada beberapa kebenaran firman Tuhan. Apa yang membatasi kita sehingga kita tidak mengalami Tuhan. Dan ini yang menjadi kunci yang boleh kita tingkatkan, kita kembalikan kembali, dan kita jalani kembali, sehingga dari kebenaran firman itu kita boleh dibawa kepada sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama. The first one, it is all about Jesus. It is all about Jesus. Now, I want to use this example about worship, for example. Jadi semuanya itu tentang Yesus ya. Semuanya tentang Yesus. Saudara pernah mendengar nggak? Ada orang yang berkata bahwa seperti ini, bahwa ini tadi habis penyembahan, kayaknya saya nggak merasakan apa-apa ya. Wah kurang naik gitu, kurang merinding, gitu. Kayak gitu. Atau kita sendiri gitu, kayaknya tadi ya kayaknya rada boring ya ini penyembahannya, kind of flat gitu, kayaknya lurus-lurus aja, kayak nggak ada hadirat Tuhannya, nggak ada gitu, hadirat Tuhannya kurang. Wah, secara manusia kan kita biasanya gampang untuk langsung cari alasan ya, excuse, atau cari kambing hitam. Oh iya, habis tadi lagi enak-enak nyanyi, tiba-tiba worship leadernya keseleo gitu. Selip nadanya gitu, wah itu lagi enak-enak tiba-tiba hadirat Tuhannya hilang gitu karena nadanya hilang. Atau salah ketukan dan lain sebagainya. Habis singernya, habis pemain musiknya salah kunci dan lain sebagainya.
aduh kayaknya kurang persiapan mereka gini-gini dan sebagainya. Setelah kita cari alasan sehingga kita nggak mengalami Tuhan. Nah saudara lihat ya, kita kembali lagi kepada cerita itu, bahwa di awal cerita itu kan dibuka dengan dua murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus setelah penyalipan. Jadi ini setelah kebangkitan, ya, setelah kebangkitan, after Easter resurrection. Nah ini ternyata cuma beberapa jam setelah kubur itu kosong dilihat oleh wanita itu yang mendapati bahwa kubur itu kosong. Sore-sorenya lah kira-kira, jadi mungkin sekitar 4 jam, 5 jam, masih pada hari yang sama. Pada hari yang sama, dan dua murid ini dari cerita tadi saudara bisa lihat, mereka ini orang-orang yang kayaknya mengeluh gitu. Ketika Yesus tanya, ada apa? Kamu nggak tahu apa yang terjadi, dari mana? Kamu orang asing ya? Terus mereka bilang, bahwa iya nih, kita ini sebenarnya mengharapkan begini. Harusnya ini Yesus yang kami nantikan dari dulu nih, yang akan menyelamatkan umat Israel. Tapi sekarang Yesusnya nggak tahu di mana. Ada yang bilang katanya kuburnya kosong, ya ada yang ngecek juga benar-benar kosong. Tapi orang bilang ada yang bahwa ini tubuh Tuhan kayaknya dicuri deh. Saudara, ada beberapa agama yang percaya bahwa Yesus itu dicuri loh badannya. Jadi bukan bangkit. Karena kalau dicuri itu kan berarti orang, tapi kalau bangkit berarti dia Tuhan gitu. Jadi mereka mau menggagalkan atau mau menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu, keilahian Tuhan. Ada yang bilang dicuri, itu mah bukan Tuhan. Jadi banyak rumor, banyak omongan orang, banyak gosip yang terjadi, sementara ada juga fakta-fakta yang orang kemukakan. Karena ada yang ketemu dengan Yesus, ada yang saksi-saksi yang bilang, iya saya ngelihat dan Yesus menampakkan diri gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kita lihat nih, setelah mereka berbicara seperti itu, kemudian apa yang Yesus lakukan? Mereka ragu ya, mereka hilang pengharapan. Apa yang Yesus lakukan? Kita bisa lihat di Lukas 24 ayat yang ke-27. Luke chapter 24 verse 27. So after the conversation. So lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. So then he carefully unveiled to them the revelation of himself throughout the scripture. He started from the beginning and explained the writings of Moses and all the prophets, showing how they wrote of him and revealed the truth about himself. Jadi ketika murid-murid komplain gitu, saya bayangin, iya kamu nggak tahu apa yang terjadi, iya begini-begini, saya putus asa nih, kita nggak tahu nih belakang yang terjadi apa, masa depan seperti apa, kita nggak tahu. Nah Yesus dia ngelihat, tadi dibilang dari Yerusalem itu sekitar 7 miles ya sampai ke Emmaus. Saya coba Google tadi malam gitu, jadi 7 miles itu seperti apa sih? Ternyata saya nggak Google di Rochester ya, saya Google di Boston, dari gereja kita itu kira-kira sampai ke airport, lumayan lah ya. Kira-kira kalau jalan kan bisa tuh dipilih pakai mobil atau pakai sepeda atau jalan kaki. Kalau jalan kaki itu kira-kira bisa 2 jaman lebih lah, bisa 2 jam setengah, kira-kira begitu. Itu pun kalau jalannya rata ya, karena di Boston. Nah ini zaman dulu kebayang kayak trekking, hiking gitu, jalannya nggak tahu gitu, tidak ada aspal dan lain sebagainya, mungkin naik turun gunung sambil hiking sepertinya. Mungkin saya bayangkan ini Yesus punya waktu banyak nih, nah ini gue ajarin juga nih orang-orang nih, kayaknya begitu ya sambil gemes. Tapi memang Yesus ajarin mereka, dan di sini dibilang Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sini dibilang start from the beginning and explain the writings of Moses and all the prophets. Jadi satu, kamu tahu nggak ada nabi ini, di dalam kitab ini ditulis begini, dalam kitab ini begini, panjang itu kebayangnya sambil jalan dikuliahin gitu istilahnya. Dikuliahin sama Tuhan begini, ya oke diceritain begini. Nah ini menarik, saudara perhatikan ya, ada runutan ceritanya. Nah, apa yang menjadi maksud Tuhan? Menjelaskan semuanya itu, menjelaskan kitab nabi-nabi. Sebenarnya yang saudara lihat di sini, saya kasih huruf besar ya, di bold. Showing how they wrote of him and revealed the truth about himself. So Jesus was teaching them how to read and interpret the Bible. And then what's the main point? What's the point actually? The point is this, it is all about me. It is all about Jesus. Jadi maksud Tuhan tuh ngejelasin semuanya ini apa? Bahwa Yesus mau ngeliatin nih bahwa di dalam Alkitab, dalam kitab para nabi semua, dari awal sampai akhir,
Ini semuanya ini berkata-kata tentang Tuhan. Tema utamanya itu tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Di sini dibilang ya, bahwa how they wrote of him, jadi tentang Tuhan, dan revealed, menyatakan, membukakan kebenaran tentang dia yang ada di dalam kitab para nabi itu. Jadi dibukakan tuh. Jadi semuanya ternyata dari kitab-kitab para nabi, perjanjian lama itu, semuanya ternyata tema utamanya itu tentang Yesus. Nah, saudara perhatikan, Yesus ketika Yesus menjelaskan atau sebelum Yesus menjelaskan semuanya ini kepada mereka, ini dua murid ini kan mereka ada dalam sebuah kondisi yang kayaknya mereka udah kehilangan pengharapan, betul ya? Ada pengharapan yang tidak terpenuhi. Mereka berharap bahwa Yesus ini yang menyelamatkan kami, gitu. Terus mereka sepertinya bisa jadi ada di dalam sebuah ketakutan. Jadi masa depan kami seperti apa nih? Kedepannya akan seperti apa? Hati mereka ini kayak troubled gitu. Mereka terganggu. Jadi kayaknya penuh campur perasaannya. Bingung juga, hilang pengharapan iya, takut sangat mungkin gitu karena apa yang terjadi. Tetapi berikutnya ketika Yesus, kalau kita baca berikutnya di ayat yang ke-32, ini setelah mereka makan sama-sama dengan Tuhan gitu ya. Mereka kan bilang begini, verse 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi ternyata ketika Yesus menjelaskan sambil mereka jalan, ketika Yesus menjelaskan kitab suci yang panjang itu sepanjang perjalanan, hati mereka tuh ternyata berkobar gitu ya. Cuma mereka nggak tahu dan mereka nggak ngomong aja, ini kenapa ya hati kita kok kayaknya semangat banget ya ngedengerin cerita kamu gitu mungkin yang cerita. Nah mereka ngomong waktu setelah mata mereka terbuka. Dan mereka ngobrol lagi bahwa, oh iya waktu itu kamu ngerasain gak? Iya, hati kita tuh kayaknya berkobar banget waktu orang ini cerita. Ya ternyata Yesus itu sendiri. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat hati mereka berkobar ternyata ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Ketika Yesus disampaikan, ketika Yesus dinyatakan kepada mereka, itulah yang membuat hati mereka berkobar. Jadi kita bisa melihat, kebenaran firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Yesus, dia cerita. Dijelaskan kitab para nabi. Tapi di dalam cerita itu bukan sekedar cerita. Itu adalah firman Tuhan, kebenaran, the truth yang dinyatakan, dibukakan, yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Pada intinya apa? Tadi saya bilang bahwa it's all about Jesus. Ketika kita mengembalikan semuanya dan fokus kembali kepada Tuhan, disitulah hati mereka berkobar-kobar. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat mereka menyala-nyala itu ketika semuanya dikembalikan kepada Yesus. Bahwa semua yang ada itu semuanya tentang Yesus. We can see whole universe is about Jesus. Ini dunia ini dan alam semesta ini semuanya tentang Tuhan. Saya lihat bisa jadi sangat mungkin tidak ada ayat yang berturut-turut, 6 ayat berturut-turut, selain yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai yang ke-20, yang menceritakan tentang bagaimana ajaibnya Tuhan kita. Bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Kita lihat ya, kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-16 aja saya bacakan. Kita lihat ayat yang ke-16, sini ada di depan ya. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Firman Tuhan katakan bahwa semuanya nih yang ada di bumi ini, semuanya segala sesuatu yang kelihatan yang nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Ya dalam hal ini bumi dan segala isinya. Orang mungkin bisa meneropong sampai jauh ngelihat, wah ada Mars loh, wah ada planet ini, Pluto, ada ini. Yang kelihatan dan bahkan yang nggak kelihatan, semuanya diciptakan, semuanya mengenai Tuhan. Karena di sini dibilang begitu. All things were created through Him and for Him. Jadi saudara,
Semua yang ada itu tentang Yesus. It's all about Jesus. That's the point. And then the second point kita lihat berikutnya. Yang kedua, the whole Bible is about Jesus. Di dalam Alkitab kita semuanya itu mengenai Tuhan temanya. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa, tetapi ada Tuhan yang mengasihi kita. Yesus datang ke dunia ini, mati buat kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan salib itu menjadi center point, menjadi satu hal yang utama di dalam kehidupan setiap orang percaya. Semuanya harus kembali tentang Tuhan, kepada Yesus itu sendiri. Lukas 24 ayat yang ke-27, tadi kita sudah baca ya, dikatakan seperti itu. The whole Bible is all about Jesus. From the scriptures, from the beginning, from the book of Moses, and then all the book of prophets. It's all actually about Jesus. The truth about himself, semuanya tentang Tuhan. So, Yesus dalam waktu beberapa jam setelah kebangkitan, dia menjelaskan kepada murid-muridnya, menerangkan kepada murid-muridnya firman atau ya kitab para nabi yang sebenarnya isinya tentang Tuhan. Tema utamanya semuanya tentang Tuhan. The general theme is Jesus and it's all about Jesus. And then next one, the whole of our lives was designed to be about Jesus. Kehidupan kita sebenarnya itu sudah dirancang oleh Tuhan, dan rancangan Tuhan untuk kehidupan kita itu semuanya kembali tentang Yesus sendiri. Apa sih tujuan hidup kita? Mungkin saudara bertanya seperti itu. Kenapa sih saya ada di sini? Kenapa saya melakukan yang seperti ini? Harus kembali kepada Tuhan, karena semuanya tentang Tuhan. Nah 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, kita lihat ya. Firman Tuhan katakan seperti ini, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Okay. So whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. This is one of the whatever verse. Ini ada di Alkitab, ada ayat yang whatever. Whatever, ini ayat whatever nih. Kamu lagi makan, itu sebenarnya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kamu minum, kamu jalan, kamu lagi jalan-jalan gitu ya, kamu ketemu orang, kamu lagi tidur bahkan, kamu lagi duduk, kamu beribadah, semuanya berarti segenap kehidupan kita itu harus dikembalikan kembali tentang Tuhan. Bahwa semuanya bukan tentang kita, tapi kembali tentang Tuhan kita, dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kayaknya ini udah paling jelas ya, satu ayat yang sederhana sebenarnya jelas sekali. Apapun yang engkau lakukan, whatever, anything you do it for the glory of God. Berarti tema kehidupan kita ini, dan memang kita dirancang untuk seperti itu, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi bukan kita fokusnya, bukan me, myself, and I lagi, tetapi tentang Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saudara lihat, apa yang membuat murid-murid Tuhan tidak melihat Tuhan. Kenapa? Karena mata mereka tadi dikatakan dihalangi. Dihalanginya oleh apa sebenarnya? Kita melihat, ini mereka nih punya perasaan yang kayaknya mixed feeling ya. Mereka punya mixed feeling, mereka punya kekhawatiran gitu. Mereka punya kebutuhan yang tidak terpenuhi, pengharapan yang tidak terpenuhi, ketakutan mungkin. Mereka takut tentang apa yang sudah terjadi dan bagaimana masa depan mereka ke depannya, karena Yesusnya dengan tadi ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Dan pada akhirnya itu ada harga yang mahal yang dibayar oleh mereka. Mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Maksudnya apa? Nah dalam kehidupan kita nih seringkali dipenuhi oleh berbagai macam masalah, sehingga sebenarnya Tuhan itu ada buat kita. Tapi karena kita terlalu khawatir, kita terlalu memikirkan, aduh bagaimana masa depan saya, aduh saya punya ketakutan ini, bagaimana kalau begini, bagaimana. Setiap dirimu, saya tahu, saya percaya engkau punya masalah. Kalau enggak punya masalah, saya mau datang berguru, mau cari tahu gimana. Saya pun punya masalah istilahnya. Tapi saudara, jangan sampai engkau gagal melihat bahwa ada Tuhan yang besar, yang lebih besar dari masalahmu. Kalau engkau ada dalam sebuah badai, percaya bahwa Tuhan bisa membawa engkau melewati badai kehidupanmu. Ada amin. Bahwa Tuhan kita itu dia mampu.
Tapi karena kita melihat bahwa masalah kita begitu besar dan kita jadi masuk di dalamnya, udah gitu kita tidak mencari Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Disitulah kita miss, pada akhirnya kita tidak mengalami Tuhan. Murid-murid Tuhan bisa berjalan dengan Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan. Bisa terjadi dalam hidup kita. Kita berjalan dengan Tuhan, kita ke gereja, tapi kita nggak ngalamin Tuhan. Kalau apa? Kalau fokusnya hanya kepada diri kita sendiri. Misalnya dalam penyembahan, waktu engkau menyembah tadi, fokusmu kepada Tuhan atau kepada dirimu sendiri? Wah, saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak merasakan apa-apa, kan gitu ya. Sederhananya gitu. Memang harusnya bukan tentang engkau. Harusnya penyembahan itu tentang Tuhan. Kita berikan, kita fokuskan kepada Tuhan. Tuhan, engkau baik, engkau luar biasa. Jadi sadari Tuhannya. Muliakan Tuhan, besarkan Tuhan, bermasmur untuk Tuhan. Bukan ke kita, Tuhan, oke Tuhan, penuhi aku. Ya, secara otomatis Tuhan akan memenuhi engkau dengan damai yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan air yang baru. Tetapi bagian kita apa? Fokus kita kepada Tuhan. Itulah esensi dari penyembahan. Baik di dalam hari Minggu atau dalam penyembahan pribadi. Demikian juga sama sebenarnya waktu kita, apakah hanya untuk keinginan kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri, atau ada tema yang mau kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan, aku bisa menjadi berkat lebih lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, maka itulah yang bisa menjadi penghalang dalam mata kita sehingga kita tidak mengalami Tuhan. So, ini membawa kepada poin berikutnya. Next point, there are two things that we need to do. Displace and replace. Ini dua tindakan. Kita perlu displace, kita perlu mengambil atau melepaskan gitu ya. Disconnect. Kita displace, apa yang di-displace? Yaitu diri kita sendiri. Kita displace, kita mengeluarkan, remove, menyingkirkan diri kita dari tengah-tengah, kemudian kita replace, taruh kembali Tuhan di tengah-tengah. Taruh Tuhan kembali di center stage-nya, di titik utama, di kursi singgasananya itu, jadi bukan kita yang duduk, tapi Tuhan yang duduk. Kita displace, kita remove, kita keluarkan diri kita, dan kita taruh Tuhan kembali di sana. Kita singkirkan diri kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa sebenarnya kita perlu menyingkirkan diri kita? Karena ya tadi sebenarnya sederhana, bahwa bukan tempat kita di sana. Di situ adalah tempat daripada Tuhan. Itu adalah milik yang daripada Tuhan. Maka dari itu, semakin engkau fokus kepada dirimu sendiri, dan engkau akan semakin jauh daripada Tuhan. Dan ketika engkau fokus kepada dirimu sendiri, itulah yang membawa engkau tidak mengalami Tuhan dalam kehidupanmu. Because everything is about Jesus. It's all about Jesus. The whole universe is all about Jesus. The whole Bible is all about Jesus. And the whole of our life was designed to be about Jesus. Hidup kita harusnya semuanya tentang Tuhan. Jadi kalau kita terus terkoneksi sama Tuhan, saya percaya kita akan mengalami Tuhan. So, waktu saudara menyembah Tuhan, engkau berdoa, engkau membaca firman Tuhan, engkau mungkin juga berpuasa. Nah, ini jangan salah nih, kita puasa itu bukan ketika kita mentok. Kadang-kadang gitu ya orang Kristen ya, udah gak tahu ngapain lagi, kayaknya puasa nih. Harus dipuasain. Seolah-olah dengan Tuhan, saya udah lapar-lapar nih Tuhan. Kalau gak jawab doa saya, Tuhan keterlaluan sih. Saya tahan lapar nih Tuhan demi doa dijawab. Kan gitu kadang-kadang attitude-nya. Nah, berpuasa itu kita mencari kehendak Tuhan. Bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Jangan salah saudara. Intinya apa? Fokusnya harus kepada Tuhan kembali. Displace ourselves and then replace God at the center stage. Taruh Tuhan kembali di tengah-tengah fokus kehidupan kita. So, it's all about Jesus. And the next point, we need to uncover our eyes. Mata kita ini harus dibuka. Nah, ini tadi yang pertama ya. The first one, the first situation. But their eyes were kept from recognizing them. Bahasa Indonesianya saya lebih suka dalam ayat ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Oke. Menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tetapi kemudian ini ketika mereka bercakap-cakap, berjalan, kemudian di ayat 30-31
Lukas 24, saya kembali ke Lukas 24 ya, ayat 30 dan 31. Berikutnya dibilang bahwa ketika mereka masuk ya sama Tuhan, nah ini penting nih, saudara perhatikan ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika apa? Ketika Yesus kasih roti, terus mereka ambil gitu ya. Ketika itu terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap gitu. So, apa yang membuat murid-murid matanya terbuka? Kembali, ketika mereka menerima. Di situ dikatakan Yesus memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada mereka. Kita hafal nggak? Ini tiap bulan kita lakukan. Ini yang kita namakan dengan perjamuan kudus. Betul ya? Apa hubungannya sih? Ternyata perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan, itu yang membuat mata mereka terbuka. Bisa nggak sebenarnya Tuhan cuman membuka mata mereka gitu, dengan cara yang lain? Bisa ya? Kamu lihat, akuin loh Tuhan. Nih lihat tanganku misalnya. Ada bolongnya, bekas terpaku. Karena itu kan yang Thomas ragukan juga, the doubtful Thomas yang ragu. Mana kalau Tuhan buktiin. Dan begitu mereka mengambil perjamuan, mata mereka terbuka loh. Ada satu hal yang mengangkat selubung, yang menghalangi mereka, sehingga membuat mereka tidak mengenal Tuhan, tidak melihat Tuhan, tetapi itu terbuka ketika mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. So perjamuan itu berbicara tentang apa? Perjamuan itu kembali sederhananya berbicara tentang salib Tuhan. Salib yang menjadi esensi dari kehidupan setiap orang percaya. Teladan utama daripada Yesus Kristus. Semuanya tentang Tuhan, kita kembali kepada salib Kristus. Nah, banyak hal ya yang sebenarnya kita bisa pelajari tentang salib Tuhan. Ya sebenarnya dalam setiap khotbah pun semuanya kembali tentang Yesus yang mati buat kita, Yesus mengasihi kita, intinya seperti itu. Dan Tuhan kemudian memberikan mandat kepada kita untuk orang juga boleh menerima keselamatan yang sama. Kembali tentang salib Tuhan, bahwa salib ini untuk semuanya. Tapi intinya apa? Nah saudara, 3 poin aja mungkin saya mau sampaikan cepat. Salib itu tentang apa sih? Yaitu tentang memberikan hidup kepada Tuhan. Tuhan kan katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Ambillah dan makanlah. Intinya apa? Waktu kita terima itu, kita menyatukan diri kita dengan tubuh Kristus. Betul ya? Kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau mengalami Tuhan, kita harus memulai semuanya dengan salib Tuhan. Kita mesti memulainya dengan Kristus Yesus itu sendiri. Jadi ketika murid-muridnya mereka mengambil bagian, mereka menerima, itu mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Dan di sanalah mereka mulai berjalan dengan Tuhan, diawali dari titik itu. Nah kalau engkau mau mengalami Tuhan, engkau perlu terus memberikan dirimu kepada Tuhan. Itu adalah kuasa dari perjamuan kudus, arti dari perjamuan kudus. Yang kedua, sebenarnya sama. It is not about me. Ini bukan tentang kita. Tapi do this in remembrance of me. Lakukanlah untuk mengingat akan aku, kata Tuhan. Jadi akunya bukan ini nih, tapi akunya yang di sana. Lakukan ini dan untuk mengingat akan aku. Nah saudara kasih Tuhan, waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, kita memberikan komitmen kita kepada Tuhan. Apa? Yaitu tadi, bahwa ada tujuan yang daripada Tuhan. Bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Bukan tentang tujuan kehidupan saya, tetapi tentang tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Bukan tentang agenda saya, tetapi agenda Tuhan. Bukan tentang rencana saya, tetapi rencana Tuhan. Dan waktu kita tahu rencana Tuhan, kita yang menyesuaikan diri kita, memberikan diri kita kepada rencana Tuhan. Jadi bukan tentang keinginan kita, tetapi tentang keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Yang boleh jadi di muka bumi ini seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. So it is not about our agenda. It is not about our purpose. It is not about our plan. It is not about our will. But it is all about God's plan, God's purpose, God's agenda, and God's will. So it will happen. It will be done here on earth as it is in heaven.
Semuanya kembali tentang Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Tuhan mau bawa murid-muridnya untuk balik lagi. Bahwa sebelumnya nih yang mereka pikirkan, iya kita gimana nih? Kan gitu nih. Ini saya gimana nih? Nah, karena kita terlalu mikirin saya gimana, ini sebenarnya Tuhan udah mau nolongin. Tuhan udah ada dengan kita, tapi kita fokusnya kepada diri kita gitu. Aduh, iya gini udah terlalu rumit, terlalu mentok, terlalu besar. Aduh susah ini mah nggak bisa nih, kayaknya repot. Wah cari jalan ke sana sini mentok-mentok. Padahal jalannya itu ada loh bersama dengan engkau. Tuhan itu Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Apakah engkau lari kepada Tuhan, atau engkau terlalu memusingkan dirimu dengan masalahmu, membesar-besarkan masalahmu? Saudara percaya bahwa Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu? Ada amin? Kita tanya kepada siapa pencipta kita, kembali kepada Tuhan. Nah yang terakhir, dari poin perjamuan ini dan sebagai penutup. Murid-murid Tuhan terbuka matanya ketika mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada satu kuasa yang bekerja dalam diri mereka ketika mereka mengambil keputusan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus, dalam darah Kristus, demikian juga kehidupan kita. Dan ini terjadi. Maksudnya apa? Saudara ingat ada firman Tuhan bilang begini. Kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu, kemudian engkau darahmu, engkau berdamai, baru kemudian engkau lanjutkan persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Perjamuan itu berbicara tentang apa? Perjamuan itu berbicara tentang ada hati yang beres di hadapan Tuhan. Ada hati yang satu dengan Tuhan. Kita tidak bisa menyatukan diri kita dengan Kristus, yang mana Kristus adalah kasih. Sementara dalam hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan dosa. Dan sebenarnya ini bicara tentang hati yang beres nih. Dan seringkali kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Karena kita tadi fokus pada diri kita sendiri, dan sebenarnya kita banyak, sehingga pada akhirnya kuasa Tuhan tidak terjadi. Tapi apa yang Yesus maksudkan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus contohkan dan itu terjadi, ketika mereka ambil bagian dalam perjamuan kudus, maksudnya ini, kamu beresin semuanya nih. Udah, jangan ingat-ingat lagi tuh. Yang lain, kalau ada hal yang mengganggu hatimu, bereskan terlebih dahulu. Dan dalam kehidupan kita, ini yang harus terjadi. Nah seringkali kita bisa jadi, kita karena terlalu sering mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita seperti sudah menjadi sebuah rutinitas yang kayaknya ya udahlah biasa aja. Oh minggu ini perjamuan gitu, mungkin bajunya lebih bagus gitu ya. Datangnya jangan telat, misalnya seperti itu. Oke ambil bagian dalam perjamuan. Tapi kita lupa esensi dari perjamuan itu sendiri. We took it casually. Kita ambil itu kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi sudah perhatikan, ketika murid-murid Tuhan mengambil bagian dalam tubuh Kristus, di sanalah mata mereka terbuka. Berarti ada sebuah kuasa yang bekerja di dalam perjamuan kudus. Jadi pertama bekerja ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan. Dan kebenarannya apa? Semua tentang Tuhan, bukan tentang diri mereka. Ketika mereka fokus kepada apa yang terjadi, kesulitan, kekhawatiran, ketakutan, mereka lewat tuh kesempatan untuk mengalami Yesus yang berjalan berkata-kata dengan mereka. Kenapa? Karena ada yang menghalangi diri mereka. Dan kemudian yang menghalangi itu terbuka, selubung itu terbuka ketika apa? Ketika perjamuan kudus di dalam Tuhan. So Bapak Ibu saudara Tuhan, ada amin. It's all about Jesus. Yet the whole universe, the whole Bible, and the whole of our lives was designed, dirancang untuk Tuhan. Tapi apakah kita hidup semuanya tentang Tuhan? Atau semuanya tentang kita? Atau semuanya untuk diri kita kembali? Dan kemudian kita boleh masuk selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Menjadi bagian, menjadi satu dengan Kristus Yesus itu sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Kuasa Tuhan bekerja, ada kuasa penyembuhan. Ada kuasa yang membebaskan kita di dalam perjamuan kudus. Ada kuasa yang bekerja ketika kita mengambil keputusan untuk memberikan diri kita menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai titik utama, starting line dalam perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah engkau akan melihat Tuhan dan engkau akan mengalami kehidupan yang indah, yang luar biasa dengan Tuhan. Pada akhirnya apa? Doa saya pada hari ini buat jemaat Tuhan di gereja ini apa? Yesus ini gak menjadi dear stranger. Yesus ini tidak menjadi seorang asing yang kita kasihi. Ya kita mengasihi, tapi kita gak kenal. Kita mengasihi orang ini, tapi saya tidak mengalami orang ini. Saya tidak mengalami janji firman Tuhan. Kan sedih ya, tragis gitu.
Kayaknya aduh gimana, padahal Tuhan kita hidup loh. Tapi kita boleh semuanya mengalami Tuhan. Karena itulah Tuhan. Saya terlalu percaya Tuhan sangat ingin terlibat dalam hidup kita. Ada amin. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu sangat ingin terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya pada hari Minggu, bukan hanya Kersel. Tapi ketika engkau bekerja, ketika engkau sekolah, engkau bisa melibatkan Roh Kudus. Engkau berkomunikasi dengan Roh Tuhan. Ini kita habis Easter, kita akan dibawa terus sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Kita akan belajar terus nih. Bagaimana Tuhan tidak berhenti untuk menyatakan dirinya kepada umat yang Ia kasihi, supaya umatnya boleh terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan bahkan memperlengkapi kita dengan luar biasa, memberikan Roh Kudusnya. Nah itulah kita. Jadi pengalaman, perjalanan bersama dengan Tuhan, itu harusnya menjadi sebuah pengalaman sehari-hari, perjalanan sehari-hari yang luar biasa. Bukan berarti pengalaman atau kesaksian itu harus yang kayak luar biasa ya, wah saya dilindungi Tuhan, kecelakaan tapi saya nggak apa-apa gitu. Atau Tuhan bawa saya ke sorga, atau Tuhan bawa saya begini-begini, enggak harus seperti itu. Tapi hal yang kecil di mana, aduh Tuhan terima kasih. Waktu Tuhan kuatkan kita, ingatkan satu ayat, oh kita dikuatkan, kita disegarkan. Itulah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi kembali, it's all about Jesus. And then we can start everything with the cross. Dengan salib yang daripada Tuhan. Ada amin. Mari kita renungkan dan mari kita berdoa. Let's pray. Let's pray. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh Kudus yang boleh terus menyatakan firman Tuhan, membukakan firman Tuhan, karena seperti yang kami boleh lihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu mengubahkan. Kebenaran firman Tuhan, yaitu semuanya tentang Yesus, dan Yesus itulah pribadi yang membebaskan, melepaskan setiap kami dari belenggu yang iblis taruh dalam kehidupan kami Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh selalu fokus kepada Tuhan, memberikan fokus kami yang terbaik. Kami tidak terjebak kepada diri kami sendiri, kepada masalah kami. Kami tidak dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, tetapi kami boleh mengambil keputusan selalu untuk kembali kepada Yesus. Menaruh Yesus di tempat yang utama. Dan kami boleh melepaskan diri kami, atau tidak mengambil throne, tahta yang daripada Tuhan. Biar setiap itu boleh tentang Engkau Tuhan. Semuanya tentang Engkau. Rencana kami, kehidupan kami, apa yang kami lakukan, boleh dikembalikan sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak berdoa gereja Tuhan boleh masuk lebih dalam lagi, lebih intim lagi, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh, menjadi jemaat yang kuat, dan menjadi jemaat yang boleh bertindak. Dimeteraikan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.